Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih-Solihah hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap bertekad, tambah hafalan 30 juz Allahu Akbar. Alhamdulillah masih pada semangat ya. Hari ini kembali belajar bersama Ustazah Nisa, yaitu pembelajaran tematik. Masih di tema 5, pengalamanku, subtema 3, subtema yang baru, yaitu pengalamanku di tempat bermain. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu bahasa Indonesia. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Halaman 48 atau halaman awal di subtema 3. Sekarang kita belajar subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Sebelumnya di subtema 1 kita belajar pengalamanku di rumah. Subtema 2, pengalamanku di sekolah. Sekarang subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Yang pertama akan kita pelajari yaitu muatan bahasa Indonesia. Ayo sama-sama kita baca. Menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Nah, masih ingatkah kamu ungkapan permintaan maaf? Ungkapan permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Saat melakukan kesalahan, kamu harus meminta maaf menggunakan kata maaf dengan santun. Tujuannya agar kesalahanmu dapat dimaafkan. Nah, kita sudah belajar tentang ungkapan permintaan maaf di pembelajaran sebelumnya. Sekarang ayo sama-sama berlatih menjelaskan ungkapan permintaan maaf dan menjawab pertanyaan mengenai ungkapan permintaan maaf. Bacalah cerita berikut dengan saksama. Setelah itu, jawablah soal-soalnya. Sekarang ayo sama-sama dengan Ustazah membaca cerita ini. Sepulang sekolah, Dedi bermain bersama Jonas, Tiara, dan Dayu. Mereka bermain kasti di lapangan dekat rumah mereka. Saat Dedi memukul bola, tidak sengaja bola itu mengenai lengan Tiara. Tiara pun menangis karena kesakitan. Dedi merasa bersalah kepada Tiara. Dedi pun segera meminta maaf. Dedi meminta maaf dengan tulus dan santun. Setelah mendengar permintaan maaf Dedi, Tiara pun memaafkannya. Mereka pun mengantarkan Tiara ke rumahnya untuk segera diobati. Sekarang kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah yang mengucapkan permintaan maaf? Siapa ayo? Ya, yang mengucapkan permintaan maaf yaitu Dedi. Soal yang kedua, kepada siapa permintaan maaf tersebut diucapkan? Kepada siapa? Ya, kepada Tiara. Ananda Solih-Solihah boleh ditulis di sini jawabannya. Soal yang ketiga, mengapa Dedi meminta maaf? Mengapa Dedi meminta maaf? Karena saat Dedi memukul bola, bola tersebut tidak sengaja mengenai lengan Tiara. Soal yang keempat, bagaimana cara Dedi meminta maaf? Bagaimana caranya Dedi meminta maaf? Ya, Dedi meminta maaf dengan tulus dan santun. Sekarang lanjut pembelajarannya, pembelajaran 2, buka halaman 53.
Percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Sebelumnya, kamu telah membaca cerita tentang ungkapan permintaan maaf. Sekarang, ayo belajar membuat teks percakapan dari cerita. Nah, tadi kita sudah membaca tentang cerita Dedi dan Tiara. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Yang pertama, mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Kedua, mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Yang keempat, yang ketiga, mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Yang keempat, mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Yang kelima, mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Nah, sekarang kita akan belajar membuat teks percakapan dari sebuah cerita. Berdasarkan sebuah cerita. Nah, sekarang ayo perhatikan percakapan berikut. Teks percakapan ini berdasarkan cerita Dedi pada pembelajaran sebelumnya. Jadi, teks percakapan ini adalah berdasarkan cerita Dedi dan Tiara yang tadi kita sudah sama-sama baca. Awalnya, Dedi berkata, "Jonas, Tiara, dan Dayu, ayo nanti pulang sekolah kita main kasti di lapangan dekat rumah." Jonas, Tiara, dan Dayu berkata, "Ayo." Tiara pun berkata, "Nanti sore jam 4 ya, kita bermain kastinya." Kemudian Dayu berkata, "Iya Tiara, nanti aku ke rumahmu dulu ya." Jonas dan Dedi berkata, "Nanti kamu langsung ke lapangan kasti ya." Nah, Ananda Solih-Solihah sekarang sudah tahu ya bagaimana membuat teks percakapan berdasarkan cerita. Ingat ya, ketika ingin membuat teks percakapan berdasarkan cerita, kalian harus memperhatikan hal-hal yang telah tadi Ustazah jelaskan. Kemudian buka halaman 55, pembelajaran ketiga. Peragaan ungkapan permintaan maaf. Membaca teks percakapan harus dilakukan dengan benar. Perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan berikut. Jadi, ketika kita akan membaca teks percakapan, ada langkah cara-cara yang harus diperhatikan. Yang pertama, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Jadi suaranya tidak boleh pelan ya. Kemudian, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. Yang keempat, pemenggalan kalimat harus tepat. Dan yang kelima, gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai perkataan. Nah, ini adalah cara dalam membaca dan memperagakan teks percakapan. Kemudian, lanjut ke halaman 58. Kita sekarang kembali pembelajaran tentang puisi. Pembelajaran permintaan maaf sudah selesai. Kita lanjut ke materi tentang puisi. Coba Ustazah mengingatkan kembali di pembelajaran sebelumnya, apa itu puisi? Ya, puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi.
Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Nah, sekarang kita akan belajar dalam membuat pertanyaan. Berikut ini adalah kata tanya beserta kegunaannya. Coba Ananda perhatikan. Nah, kata tanya yang akan kita pelajari hari ini ada 5. Yang pertama, apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Yang pertama ada kata apa. Kegunaannya untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Selanjutnya, kata tanya di mana. Kegunaannya untuk menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contoh, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Kata tanya selanjutnya, kata tanya kapan. Kegunaannya untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contoh, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Selanjutnya, kata tanya siapa. Kegunaannya untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Kata tanya selanjutnya yaitu kata tanya mengapa. Kegunaan untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contoh, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Nah, inilah kata tanya dan kegunaannya. Ananda harus hafal dan harus bisa nanti ketika akan membuat pertanyaan. Harus memperhatikan kata tanya apa yang digunakan. Sekarang, ayo berlatih membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Di sini ada puisi, kita baca bersama-sama. Judulnya Pohon di Taman Kota. Pohon di Taman Kota, karya Sufrida. Tumbuh tinggi menjulang, diramainya suasana perkotaan, dengan batang yang kokoh, bertahan di antara gedung-gedung perkantoran. Tak banyak harapan, tak harap imbalan, hanya berusaha memberi kesejukan bagi orang-orang yang berlalu lalang dan anak-anak yang bermain di taman. Nah, kita sudah menyimak puisi yang berjudul Pohon di Taman Kota. Maksud puisi tersebut dapat dipahami dengan pertanyaan. Kita bisa menuliskan pertanyaan sesuai teks puisi. Mari kita simak cara melakukannya sebagai berikut. Nah, sekarang kita dapat membuat pertanyaan dari puisi tersebut. Ananda dapat membuat pertanyaan seperti ini. Apa isi puisi tersebut? Nah, jawabannya, puisi tersebut menceritakan tentang pohon di taman kota. Kalimat pertanyaan tadi menggunakan kata tanya apa hayo? Ya, menggunakan kata tanya apa. Ananda Solih-Soliha juga dapat membuat pertanyaan lain menggunakan kata tanya yang lain. Kemudian buka halaman 61. Pembelajaran kelima. Arti kosakata baru dan cara membaca puisi. Perhatikan intonasi suara dan ekspresi saat membaca puisi. Ingat, jika kita sedang membaca puisi juga harus memperhatikan intonasi suara dan ekspresinya. Setiap kata dalam puisi yang kamu baca memiliki arti. Untuk mengetahui arti kata yang baru diketahui,
kamu dapat menggunakan kamus. Kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu. Jadi, jika ada kata baru di dalam puisi yang kalian tidak ketahui atau tidak tahu artinya, kalian dapat melihat kamus atau dapat bertanya kepada guru dan orang tua. Sekarang buka halaman 63. Kita lanjut pembelajaran tentang puisi. Menulis puisi. Sebelum menulis puisi, kamu harus menentukan tema puisi. Jadi, ketika kita akan menulis puisi, tentukanlah tema puisi yang akan kita tulis. Kamu dapat menentukan tema puisi sesuai dengan yang kamu inginkan. Setelah itu, tulislah kata atau kalimat yang indah sesuai tema. Kamu dapat mengungkapkan perasaanmu ke dalam puisi tersebut. Perasaan bisa berupa rasa senang ataupun sedih. Susunlah kata-katamu ke dalam beberapa baris puisi. Kali ini kita akan belajar menulis puisi. Kita bisa menggunakan tema di lingkungan sekitar. Kita bisa menulis puisi seperti contoh berikut. Indahnya pemandangan alam. Angin gunung berhembus sepoi-sepoi, membuat suasana terasa sejuk. Burung-burung terbang ke sana kemari, mencari sangkar untuk bernaung. Daun-daun melambai tertiup angin, gemerisik terdengar bagaikan alunan nada. Alam pergunungan yang indah dan permai, bukit-bukit berjejer menyisakan kerinduan. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini selesai. Semoga dapat bermanfaat dan Anda dan solih-solihah dapat memahami apa yang dipelajari hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Kerjakanlah segera tugas yang telah diberikan agar tugasnya tidak tertumpuk banyak. Karena jika kita segera menyelesaikan tugas, insya Allah tugas pun akan terasa ringan. Jadi segera kerjakan tugasnya ya. Jangan biarkan tugas menumpuk sehingga nanti akan menjadi banyak dan terasa berat dikerjakannya. Sekian penjelasan dari Ustazah hari ini. Jangan lupa jaga sholat 5 waktunya ya. Tetap murojaah hafalannya. Selalu jaga kesehatannya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.